Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Meliana Nurafika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan judul skripsi yang akan saya ajukan, yaitu rancang bangun sistem informasi, rekrutmen, dan seleksi karyawan berbasis website dengan menggunakan metode waterfall dengan studi kasus Yuma Departemen Store. Abstrak, pengembangan sistem informasi rekrutmen dan seleksi karyawan atau SIS berbasis website merupakan langkah progresif dalam mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun SIS dengan pendekatan metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengatur proses pengembangan secara berurutan, yang sesuai dengan kebutuhan sistem informasi yang kompleks dan memerlukan perancangan yang matang seperti rekrutmen dan seleksi karyawan. Saat ini sering dengan perkembangan teknologi informasi dan adanya kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi semakin meningkat. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendukung optimasi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Tahap pertama dalam metodologi waterfall adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan pemahaman mendalam terkait kebutuhan pengguna baik pihak HRD, manajer departemen maupun calon karyawan. Proses analisis ini memungkinkan kami untuk mengurangi persyaratan fungsional dan non-fungsional yang akan membentuk dasar pengembangan sistem selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam merancang dan mengimplementasikan SIS berbasis website menggunakan metodologi waterfall. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan proses rekrutmen dan seleksi karyawan dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pertumbuhan organisasi bisnis yang semakin dinamis pada saat ini menuntut organisasi bisnis agar dapat menyesuaikan diri dan mampu merespon berbagai perubahan. Dalam perkembangannya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat diperlukan sebagai alat bantu agar organisasi tersebut dapat lebih maju dan berkembang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini digunakan untuk mendukung salah satu fungsi bisnis, yaitu pemilihan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam membangun suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu manajemen sumber daya manusia yang baik dan berkualitas oleh perusahaan agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang handal ke depannya. Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia secara baik dan profesional oleh perusahaan, diharapkan karyawan mampu bekerja secara profesional juga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perusahaan harus memiliki prestasi yang menjadi faktor pembeda dari perusahaan lainnya yang dimiliki oleh tenaga kerja lain, sebab ini yang akan menjadi perusahaan lebih baik dalam menjalankan tujuannya. Suatu perusahaan yang dikelola oleh sumber daya manusia dengan baik, maka dalam kegiatan perusahaan seperti penggunaan sumber daya modal dan alam untuk kegiatan produksi dan kegiatan operasional lainnya akan berjalan secara efektif dan efisien. Rekrutmen merupakan langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam konteks industri, modern rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan elemen kritis dalam membangun kekuatan kerja yang kompeten dan produktif. Proses ini seringkali memerlukan waktu yang lama, sumber daya yang besar, terutama karena harus mengelola volume pelamar yang besar, serta memastikan kandidat yang terpilih memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan dan organisasi terus mencari solusi yang dapat mempercepat proses rekrutmen seleksi sambil tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas hasil seleksi. Penggunaan sistem informasi berbasis website dalam rekrutmen dan seleksi menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk kemudahan akses bagi pelamar dan berbagai lokasi. Pengelolaan data secara terpusat dan kemampuan untuk menyaring aplikasi secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, sistem ini dapat menyediakan antarmuka yang ramah pengguna, baik untuk pelamar maupun tim HR. Kemungkinan komunikasi yang lebih efektif dan pengembangan keputusan yang lebih cepat. Pemilihan metode waterfall dalam pengembangan sistem ini didasarkan pada karakteristik metode tersebut yang terstruktur, berurutan, dan memungkinkan perencanaan yang teliti dan implementasi yang sistematis. Dengan metode waterfall, setiap tahap dalam proses pengembangan seperti perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini cocok untuk proyek dengan ruang lingkup yang jelas dan stabil, memungkinkan tim pengembang untuk meminimalkan resiko, memastikan hasil yang memenuhi semua persyaratan awal. Dengan demikian, latar belakang ini pengembangan sistem informasi rekrutmen dan seleksi karyawan berbasis website ini mencerminkan kebutuhan untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dalam konteks bisnis yang semakin kompetitif dan global, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai efisiensi, akurasi, dan kebutuhan pelanggan, baik pelamar maupun tim HR yang lebih tinggi. Terdapat rumusan masalah. 1. Bagaimana cara merancang sistem informasi rekrutmen dan seleksi karyawan yang efektif dan efisien dengan menggunakan metode waterfall. 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam integrasi proses rekrutmen dan seleksi karyawan ke dalam sebuah sistem berbasis website. 3. Bagaimana metode waterfall dapat diterapkan dalam pengembangan sistem informasi rekrutmen dan seleksi karyawan untuk memastikan suatu kebutuhan dan fungsi sistem terpenuhi secara sistematis. 4. Apakah ada batasan untuk kelemahan dalam menggunakan metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi rekrutmen dan seleksi karyawan berbasis website dan bagaimana mengatasinya? 5. Bagaimana sistem dapat mendukung keputusan dalam seleksi karyawan yang objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan?
6. Dalam aspek apa saja sistem informasi rekrutmen dan seleksi berbasis website dapat memberikan peningkatan dibandingkan dengan metode rekrutmen dan seleksi konvensional. Dari rumusan tadi, terdapat juga batasan masalah. 1. Peneliti ini terbatas pada pengembangan sistem informasi rekrutmen dan seleksi karyawan yang menggunakan pendekatan metode waterfall. Nomor 2, fokus utama pada sistem ini adalah desain dan implementasi sistem informasi yang terintegrasi dengan proses rekrutmen dan seleksi karyawan. 3. Aspek-aspek teknis seperti keamanan data, responsibilitas website, dan integrasi dengan sistem lain yang menjadi peringatan utama. 4. Peneliti ini tidak mencakup evaluasi kinerja atau efektivitas sistem setelah diimplementasikan dalam lingkungan organisasi yang sebenarnya. 5. Tidak termasuk dalam lingkup penelitian adalah pengembangan aplikasi seluler terkait rekrutmen dan seleksi karyawan. Fokus utamanya adalah pada sistem yang berbasis website. 6. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum dan etika yang terkait dengan penggunaan sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. 7. Batasan geografis peneliti ini terbatas pada konteks di mana sistem informasi tersebut akan diimplementasikan dan tidak mencakup lingkungan yang berbeda secara signifikan. 6. Penelitian ini mencakup pengembangan sistem untuk industri atau sektor tertentu, melainkan bersifat umum dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Dari batasan masalah yang tadi, maka dapat ditemukanlah tujuan penelitian. 1. Mengembangkan sistem informasi rekrutmen dan seleksi karyawan untuk merancang dan membangun sistem informasi yang efektif dan efisien dalam mengelola proses rekrutmen dan seleksi karyawan berbasis website menggunakan metode waterfall. 2. Meningkatkan efisiensi proses rekrutmen. Tujuan utama adalah untuk mempercepat proses rekrutmen dan seleksi karyawan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari dan menyeleksi kandidat yang tepat. 3. Mendukung keputusan seleksi karyawan untuk menyediakan sistem yang dapat mengelola data dan menyajikan informasi secara akurat kepada pengambilan keputusan sehingga memudahkan dalam seleksi karyawan. Yang keempat, mengintegrasikan fungsi rekrutmen, mengintegrasikan berbagai fungsi rekrutmen seperti pengumpulan CV, penilaian, wawancara, dan penentuan kandidat dalam satu platform yang mudah diakses dan digunakan. Ada pula manfaat penelitian. 1. Efisiensi waktu dan biaya. Itu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen dan seleksi dengan mengautomatisasi tugas-tugas administratif dan proses penyeleksian. 2. Meningkatkan kualitas kandidat. Memfasilitasi penyeleksi kandidat yang lebih baik dan lebih tepat melalui sistematisasi kriteria seleksi dan penilaian yang objektif. 3. Transparansi proses. Meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen dan seleksi, memungkinkan semua pihak terkait mendapat informasi yang jelas dan terperinci mengenai setiap tahap proses tersebut. 4. Pendukung keputusan. Menyediakan data dan analis yang komprehensif untuk mendukung mengambil keputusan dalam proses seleksi sehingga meminimalkan risiko keputusan yang tidak objektif. 5. Aksesibilitas informasi. Mempermudah akses informasi bagi kandidat dan perekrut yang menyediakan suatu portal terpadu yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tujuan penelitian ini diharapkan sistem informasi rekrutmen dan seleksi karyawan yang dikembangkan dapat membantu organisasi meningkatkan efektivitas dan efisien proses rekrutmen serta seleksi karyawan, sekaligus meningkatkan kualitas karyawan yang direkrut. Terdapat pula sistematika penelitian. Di bab 1 ada latar belakang yang menjelaskan konteks penelitian, permasalahan yang dihadapi, dan alasan mengapa penelitian ini penting. Nomor 2, rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Batasan masalah menjelaskan cakupan penelitian ini dan apa yang akan dibahas. 4. Tujuan penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan penelitian ini. 5. Memanfaatkan penelitian, menjelaskan keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini. 6. Sistematika penulisan atau menjelaskan struktur dan isi skripsi. Bab 2, tinjauan pustaka. Ada 1, landasan teori, menjelaskan teori dan konsep yang mendasari penelitian ini. 2. Ada penelitian terdahulu, mengulas penelitian lain yang relevan dan topik penelitian ini. Ada 3, model pengembangan SI atau sistem informasi, menjelaskan model pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam hal ini. Peneliti menggunakan metode waterfall. 4. Alat bantu perancangan, menjelaskan alat bantu yang digunakan untuk perancangan seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan basis data atau database. 5. Alat bantu pembuatan aplikasi, menjelaskan alat bantu yang digunakan untuk menggunakan aplikasi seperti Visual Studio Code, PHP, MySQL, dan XMPP. Yang di bab 3 ada metodologi penelitian. Ada proyek profil objek penelitian, menjelaskan profil organisasi atau intuisi yang menjadi objek peneliti. 2. Struktur organisasi objek penelitian, menjelaskan struktur organisasi objek penelitian dan hubungan antara bagian. 3. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi dalam ruang lingkup penelitian. 4. Metodologi penelitian, menjelaskan metode penelitian yang digunakan termasuk teknik pengambilan data dan analisis kebutuhan sistem seperti apa. Lalu di bab 4, hasil dan pembahasan, di hasil menjelaskan penelitian yang apa yang diperoleh. Yang kedua, pembahasan menganalisis hasil penelitian dan interpretasinya. Di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Di kesimpulan menjelaskan kesimpulan peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan. Yang kedua ada saran, memberikan saran untuk penelitian tersebut. Lalu di bab 2 ada tinjauan pustaka. Ada landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Menurut Boni
Saul Herman dan Marion Pinontoan pada tahun 2008 mengatakan bahwa sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data, dan teknologi seperti komputer yang digunakan untuk melakukan sebuah proses pengambilan keputusan guna menunjang keberhasilan bagi setiap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Sistem informasi merupakan sistem yang berisi jaringan SPD, sistem pengelolaan data, yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Elemen proses dari informasi antara lain mengumpulkan data atau data gathering dan mengelola data yang tersimpan, menyebarkan informasi. Menurut Witarto tahun 2004 dikutip dari Setiawan Purnama dan Sukandi tahun 2012. Sistem ini adalah kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Thierry Fitzgerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling terhubung, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data kenyataan yang ada di suatu kejadian-kejadian atau kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Data yang diolah untuk menghasilkan informasi menggunakan model proses yang tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, sistem informasi adalah suatu sistem yang dalam suatu organisasi mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Lalu, apa manfaat dari sistem informasi? Dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Manfaat mengurangi biaya, manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan, meningkatkan kecepatan aktivitas, meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Lalu ada juga sistem informasi web. Menurut Mohan Suryawinata dalam bukunya Pengembangan Aplikasi Web, sistem informasi web merupakan suatu sistem informasi yang dibangun dan diterapkan dengan menggunakan teknologi web. Sistem ini memfasilitasi pengguna untuk menggunakan akses terhadap informasi dan layanan secara daring melalui internet dengan menggunakan perambahan web. Secara umum, sebuah sistem informasi berbasis web terdiri dari 3 kunci. Pertama, terdapat server web yang berperan sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi web. Selanjutnya, browser web menjadikan antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk akses di berbagai informasi dan layanan sistem tersebut. Yang akhirnya, jaringan internet menjadi penghubung yang memungkinkan interaksi antara web server dan browser web, memastikan aksesibilitas informasi dan layanan secara online. Jadi, dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi web adalah suatu sistem yang memanfaatkan teknologi website untuk memberikan akses kepada pengguna terhadap informasi dan layanan secara daring melalui internet. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu server web sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi, browser web sebagai antarmuka pengguna, jaringan internet sebagai penghubung yang memastikan aksesibilitas informasi dan layanan secara online. Lalu ada rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen karyawan adalah proses mencari, menyaring, dan mempekerjakan calon karyawan untuk suatu pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini bertujuan untuk menemukan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai perusahaan, serta memiliki potensi untuk kontribusi secara positif terhadap pertumbuhan organisasi. Dalam bisnis ini, kompetitif rekrutmen yang efektif menjadi kunci yang membangun tim yang kuat dan produktif. Seleksi adalah tahap setelah rekrutmen. Calon pelamar akan dipilih dari pool kandidat yang telah dibuat. Tujuan seleksi dari mengidentifikasi kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan budaya organisasi. Dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), rekrutmen karyawan dan seleksi karyawan adalah 2 tahapan penting yang berkaitan dengan proses rekrutmen karyawan baru. Meskipun keduanya sering digunakan secara bersamaan, keduanya memiliki peran dan tujuan yang berbeda. Lalu ada model pengembangan sistem informasi. Model yang digunakan adalah waterfall. Waterfall adalah satu jenis model pengembangan aplikasi yang termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekan pada fase yang berurutan dan sistematis. Model perkembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga bawah. Metode atau model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Herbert G. Bennington di Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computer pada tanggal 29 Juni 1956. Presentasi tersebut menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak untuk SG, Semi Automatic Ground Environment. Metode air terjun atau yang sering disebut waterfall sering dinamakan siklus classic life cycle. Nama model ini sebenarnya linear sequential model, di mana hal menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak dimulai dengan sistem spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berkelanjutan pada tahap planning, modeling, construction, serta penjelasan sistem pada para pengguna development, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Model pengembangan sistem informasi waterfall ini model yang pertama kali diperkenalkan oleh
Winston Roach pada tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno, tetapi menggunakan model ini yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Seperti itu. Lalu ada beberapa tahapan dari metode waterfall. Satu ada recruitment tahapan. Tahap ini mengembangkan sistem yang diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Kedua ada desain. Pada tahap ini, pengembangan membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras hardware atau sistem persyaratan yang digunakan membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Tiga ada implementasi. Pada implementasi ini, sistem pertama kali dikembangkan program kecil yang disebut unit yang terintegrasi dalam tahapan selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Ada yang selanjutnya ada verification. Pada tahapan ini dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sepenuhnya sebagai memenuhi persyaratan sistem atau tidak. Pengujian dapat dikategorikan ke dalam sistem testing dilakukan pada model tertentu kode. Sistem pengujian ini digunakan untuk melihat bagaimana sistem beraksi ketika membuat modul yang terintegrasi, dan penerimaan pengujian yang dilakukan dengan atau nama pelanggan untuk melihat apakah semua kebutuhan pelanggan puas atau tidak. Lalu yang terakhir ada maintenance. Di dalam maintenance ini adalah tahapan terakhir pada metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan dan dilakukan pemeliharaan tersebut dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah-langkah sebelumnya. Lalu alat bantu perancangan. Yang pertama adalah use case diagram. Menurut Hello, diagram use case merupakan visualisasi interaksi antara use case dan aktor. Aktor dalam diagram ini bisa berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. 2. List now one way. Use case memetakan alur perilaku aplikasi dari sudut pandang pengguna. Setiap alur menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi yang menyelesaikan suatu tugas. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa use case diagram merupakan representasi visual dari integrasi antara use case, kasus pengguna, dan aktor atau entitas yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dalam diagram ini dapat berupa orang, peralatan, sistem, atau lainnya yang melibatkan dalam proses. Use case sendiri digunakan untuk memetakan alur perilaku aplikasi yang sudut pandang pengguna. Setiap alur ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Lalu ada activity diagram. Menurut Lisnawati, activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan teknologi prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja dalam banyak kasus. Menurut Irmayanti, activity diagram menggambarkan aktivitas utama dari user pada sistem informasi yang dibuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa activity diagram merupakan alat visual yang memungkinkan untuk mempresentasikan secara jelas dan sistematis bagaimana proses berjalan dan dalam suatu sistem informasi baik dari sudut pandang prosedural maupun aktivitas pengguna. 2. Ada sequence diagram. Menurut Irmayanti, sequence diagram merupakan suatu alat pemodel yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem dalam menanggapi tindakan pengguna. Sequence diagram merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan perilaku objek dalam sebuah use case. Diagram ini menunjukkan urutan waktu hidup objek, pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek, serta metode yang dipanggil pada setiap objek. Untuk membuat sequence diagram diperlukan informasi tentang objek-objek yang terlibat dalam use case dan metode-metode yang dimiliki oleh kelas-kelas diinstansiasi menjadi objek tersebut. Diagram ini juga membantu dalam memahami skenario yang ada dalam use case. Lalu ada juga kelas diagram. Mulyani mendefinisikan kelas diagram adalah representasi grafis dari struktur suatu sistem yang menunjukkan kelas-kelasnya, atributnya, metodenya, dan hubungan antar kelas. Menurut Hendini, kelas diagram menggambarkan bagaimana kelas-kelas dalam desain suatu sistem saling terhubung, termasuk penjelasan rinci tentang setiap kelas. Hal ini juga mencakup aturan-aturan dan tanggung jawab dari entitas-entitas yang menentukan bagaimana sistem tersebut berperilaku. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kelas diagram ini merupakan representasi grafis dari struktur suatu sistem yang menunjukkan kelas-kelasnya, atributnya, metodenya, serta hubungan antar kelas. Dengan demikian, kelas diagram tidak hanya menunjukkan struktur statis suatu sistem, tetapi menggambarkan bagaimana kelas tersebut saling berhubungan dan berperilaku dalam sistem tersebut. Ada basis data. Basis data menurut Agus adalah elemen basis data pada sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh sistem tersebut. Sedangkan menurut Rosa, basis data adalah sebuah sistem komputerisasi yang didesain untuk menyimpan data yang telah diolah dan informasi serta membuat informasi baru sesuai kebutuhan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa elemen basis data pada sistem informasi berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh sistem tersebut. Dengan demikian, basis data memiliki peran penting sebagai fondasi untuk menyimpan, mengelola, dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam suatu sistem informasi. Lalu ada alat pembuatan aplikasi, yaitu Visual Studio Code. Menurut Umi Gusti, dalam bukunya yang berjudul tutorial Visual Studio Code, Visual Studio Code merupakan sebuah perangkat lunak yang mengedit teks yang ringan, andal, dan dikembangkan oleh Microsoft untuk digunakan dalam berbagai sistem operasi seperti Linux, Mac, Windows, dengan dukungan langsung yang bahasa pemrogramannya seperti script Java, TypeScript, Node.js, serta kemampuan untuk menambahkan plugin melalui marketplace Visual Studio Code seperti C++, Python, Go, Java, dan PHP, dan lain sebagainya. Pengguna dapat dengan mudah mengadaptasikan lingkungan pengembangan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Lalu yang selanjutnya ada PHP. Agustin mendefinisikan PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat situs web yang dinamis, sedangkan menurut Sidik, secara umum PHP adalah bahasa scripting yang sering digunakan untuk membuat dokumen HTML secara dinamis di server web. Dapat disimpulkan dari definisi di atas, PHP adalah bahasa pemrograman script yang dirancang dan difungsikan untuk menghasilkan aplikasi atau situs web yang memiliki kemampuan untuk merubah dan beradaptasi dengan data baru secara dinamis. Ada pula MySQL. Sianifar mendefinisikan MySQL adalah sistem basis data yang bersifat jaringan yang memungkinkan setiap pengguna untuk terhubung dengan server yang berjalan secara lokal di komputer pengguna atau server beroperasi di tempat lain. Bahkan mungkin di mesin yang berada di benua berbeda. Sedangkan Sidik mengungkapkan bahwa MySQL sebuah sistem manajemen basis data yang sangat populer di komunitas Linux telah mencapai kesuksesan besar berkat kinerja query yang luar biasa dari basis datanya. Kinerja yang sangat baik ini diakui sebagai tercepat pada masanya dan jarang mengalami masalah. Lalu yang selanjutnya ada XAMPP. Jubail Enterprise menyatakan bahwa XAMPP berperan sebagai lingkungan pengembangan lokal yang banyak digunakan oleh programmer PHP pemula. Hal ini disebabkan oleh kemudahan pengaturan yang komponen inti dari XAMPP yaitu Apache dapat dijalankan dengan mudah untuk mengaktifkan fungsi memproseskan kode PHP. Sedangkan Sidik berpendapat bahwa XAMPP menawarkan solusi yang praktis bagi para pengembang web yang membangun dan menguji aplikasi web mereka secara total dengan komputer mereka sendiri tanpa perlu konfigurasi yang rumit. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja secara offline dan menguji aplikasi mereka secara keseluruhan sebelum mempublikasikannya di internet. Lalu di bab 3 ada profil institusi, yaitu gambaran umum perusahaan. Yoma Departemen Store adalah pusat pembelajaran terkemuka yang beralokasi strategis di jantung kota Garut, yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Timur nomor 99, Ciwalei, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan kode pos 444116. Memberikan kemudahan akses bagi seluruh warga kota dan sekitarnya. Sejak didirikannya, Yoma Departemen Store telah menjadi destinasi utama bagi masyarakat Garut dan sekitarnya, baik untuk berjalan secara rutin maupun kebutuhan khusus. Kami menawarkan beragam produk berkualitas tinggi yang mencakup berbagai kategori kebutuhan, koleksi pakaian mencakup metode yang terkini. Lalu di Departemen Store menyediakan berbagai produk kosmetik dari merek-merek ternama, memastikan pelanggan mendapatkan produk yang aman, efektif, untuk menjaga penampilan mereka. Ada juga kebutuhan sehari-hari pelanggan juga dapat dipenuhi di supermarket Yoma, yang menawarkan berbagai produk makanan, minuman segar, bahan pokok, serta kebutuhan rumah tangga lainnya dengan harga yang kompetitif. Seringnya promosi yang menarik, Yoma Departemen Store berkomitmen untuk memberikan nilai bagi setiap pelanggan. Semua ini menjadikan Yoma Departemen Store sebagai pilihan utama bagi masyarakat Garut untuk memenuhi berbagai kebutuhan layan belanja mereka dalam suatu tempat yang praktis yang nyaman. Visi Yoma Swalayan adalah menjadi swalayan terkemuka yang memberikan pengalaman belanja terbaik dengan produk berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan prima kepada seluruh pelanggannya. Untuk mencapai misi tersebut, maka Yoma menetapkan beberapa misi utama. Pertama kali, Yoma berkomitmen untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, cepat, dan profesional. Kedua, menyediakan berbagai produk kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ketiga, menawarkan harga yang kompetitif dan terjangkau untuk semua produk. Lalu berinovasi dalam teknologi dan proses untuk meningkatkan pengalaman berbelanja yang sangat menyenangkan. Lalu Yoma memastikan lingkungan belanja yang bersih dan nyaman untuk setiap pelanggannya. Dan yang terakhir, Yoma berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai program tanggung jawab sosial. Untuk mendukung visi misinya, Yoma selain memiliki beberapa tujuan yang strategis, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengukur dan meningkatkan kepuasan melalui survei dan feedback rutin, serta menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan solutif, lalu memperluas jangkauan produk untuk menambah variasi dan meningkatkan efisiensi operasional dan mengadopsi teknologi terbaru dan melakukan pelatihan rutin bagi staf yang strategis. Lalu yang terakhir ada meningkatkan pasar dan melakukan strategi pemasaran yang efektif untuk membuka cabang baru di lokasi-lokasi yang strategis. Berikut adalah lampiran ketika saya sedang berwawancara pada HRD di Yoma Departemen Store. Lalu ini adalah daftar pustaka untuk membantu saya membuat laporan judul rancang bangun ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.